Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Di mana di pada pagi hari ini kita masih jumpa dan masih diberikan kesempatan, masih kita bisa menghirup udara yang segar. Ini semua kita rasakan oleh karena kasih penyertaan perlindungan Tuhan. Jika tidak demikian, mungkin kita tidak bisa bangun di pada pagi hari ini, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu peduli kepada kita, sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa dibanguni dengan sehat walafiat. Bahkan di pada pagi hari ini masih kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi itu Bapak Ibu Saudaraku, harus kita bersyukur terus. Karena tanpa kita bersyukur tentu tetap kita mengeluh terus. Kenapa Bapak Saudaraku? Karena kita tidak menyukuri apa pemberian Tuhan kepada kita, karena kita tetap merasa kurang, hidup kita merasa kita was terus. Kenapa Bapak Saudaraku? Karena kita tidak ada penyerahan, kita tidak ada mengerti akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita merasa kita ini tidak diperhatikan, kita tidak merasa kita ini tidak peduli. Tuhan itu tidak peduli kepada kita. Tapi jika kita mengerti siapa kita, pasti kita bersyukur terus. Jadi semua itu Bapak Saudaraku, harus kita kembali kepada firman kebenaran. Tanpa kita kembali kepada firman Tuhan, tentu kita was. Apalagi Bapak Saudaraku, kita melihat pada saat ini, zaman akhir ini, kita melihat bagaimana sukarnya kehidupan di dunia ini. Bahkan kita melihat bagaimana kejadian peperangan, bahkan juga kita melihat suasana dunia ini tidaklah mendukung lagi. Bahkan kita melihat persaudaraan saat ini, kita melihat begitu merenggang, bahkan kasih sudah begitu menipis. Itu semua Bapak Saudaraku adalah pengenapan firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, haruslah kita berpikir dari sekarang kemana kita jika kita meninggalkan dunia ini. Ini semua Saudaraku, kita yang mengetahuinya, bukan siapa-siapa. Karena Bapak Saudaraku, ke surga itu tidaklah bisa boncengan, hanya kitalah menentukan kemana langkah kita. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman kebenaran, supaya roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita dituntun, diajari, dibimbing, dibukakan rahasia kebenaran firman, dan dimateraikan dengan Roh Kudus, sehingga kita menjadi milik Allah. Terima kasih. Shalom, begitu luar biasa kita bisa jumpa di pada pagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Kita juga Bapak Saudaraku akan membaca sebagian firman Tuhan untuk menguatkan kita, supaya kita tetap kuat, tidak was-was lagi. Kita akan buka Alkitab kita di Yohanes 14 ayat 15. Kita mulai. Judulnya, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus mengatakan kepada kita, jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Jadi pertanyaan Bapak Saudaraku, apakah kita sudah melakukan seturut perintah Tuhan? Apakah kita kurang-kurangi? Apakah kita tambah-tambahi? Jadi itu Bapak Saudaraku, kita yang mengetahuinya, tidak siapa-siapa. Karena apa? Tuhan juga tidak memaksakannya. Mau kita tambahi, mau kita kurangi, itu nanti akan akhir hidup kita akan diperhitungkan. Situ nanti akan dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi sekarang ini kita belum ada reaksinya. Jadi kita melihat di sini ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan, jangan khawatir. Karena apa? Tuhan memberi kepada kita roh penolong.
Jadi jangan otak kita yang nalar, jangan otak kita yang berpikir untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Yang penting kita itu Bapak Saudaraku, buka hati kita taat dan setia. Jika kita melakukannya taat dan setia, tentu Tuhan memberikan roh penolong kepada kita. Kita akan dituntun, disertai, dibimbing, dan dibukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mengetahuinya Bapak Saudaraku. Jika kita pakai dengan akal kita, tidak dapat Saudaraku. Makanya kita melihat orang-orang yang pintar tidak percaya akan Tuhan. Kenapa? Karena dia pintar, dia bisa membuat segala-galanya, dia bisa mengerjakan segala-galanya, karena dia merasa pintar, tapi sehingga tidak percaya kepada firman-firman kebenaran. Jadi itu Bapak Saudaraku, marilah kita merendahkan diri kita, lihat diri kita siapa kita ini, supaya kita jangan tinggi hati, supaya kita jangan egois, supaya jangan kita merasa kita pintar Saudaraku, tapi kita berlutut kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan, supaya Tuhan turun tangan, Roh Kudus menyertai kita. Jadi sini kita yang tadi Bapak Saudaraku, semuanya itu bisa. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kepada kita roh penolong. Ya, ayat 17 mengatakan kepada kita roh, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak mengenal dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi katanya pada kita Saudaraku, orang dunia tidak mengenal dia dan dia tidak melihat dia. Tapi kita yang sudah percaya dan taat setia, roh Tuhan ada dalam hati kita, sudah dimateraikan dengan roh kita ini, sehingga kita mengerti dan nalar akan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena bukan kita yang mengatakan, tapi roh Tuhan yang mengajari kita, membimbing kita, menuntun kita ke arah jalan-jalannya Tuhan. Jadi itu Saudaraku, harus kita buka hati kita lebar-lebar, praktekkan firman Tuhan ini, taati dan setia, supaya kita mendapatkannya Saudaraku. Jadi aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Jadi janji Tuhan Bapak Saudaraku, dia akan datang kembali untuk menjemput kita semua manusia yang taat dan percaya melakukan firman Tuhan. Dia akan menjemput kita kembali. Walaupun mungkin saudara kita yang sudah meninggalkan dunia ini, dia akan dibawa ke tempat yang ditempatkan. Dia akan bangkit kembali, akan diberi tubuh yang tidak panah, tubuh surgawi. Jadi kita yang masih hidup, jika Tuhan Yesus datang yang kita masih hidup, kita akan diangkat, diubahkan menjadi tubuh surgawi. Jadi tubuh kita ini Bapak Saudaraku tidaklah terangkat. Tubuh kita ini tidaklah sama seperti tubuh surgawi. Tubuh kita tubuh duniawi. Jadi tubuh duniawi kita pinjam. Kita pinjam jika nanti datang Tuhan Yesus kedua kalinya, tubuh kita diubahkan menjadi tubuh surgawi yang tidak merasa kesakitan lagi, yang tidak ada tangisan lagi, tidak ada darah lagi. Tidak ada darah, karena tubuh dan darah itu tidak masuk dalam surga. Jadi ini Bapak Saudaraku, harus kita mengenal kebenaran firman Tuhan supaya kita paham. Seperti yang saya ceritakan Bapak Saudaraku, di sini katanya tadi kan jelas katanya tadi, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Jadi saya rasakan itu Bapak Saudaraku. Sudah saya ceritakan kepada kalian, saya ini tidak ada sekolah, SD pun tidak tamat Bapak Saudaraku. Jika saya berkata begini, menyampaikan firman Tuhan, pergi melayani kemana-mana, bagaimana caranya? Kalian lihat bagaimana cara membaca saya. Itu buktinya saya tidak sekolah.
Saya tidak sekolah, membaca saja putus-putus, tidak tahu titik komanya. Itu membuktikan saya itu tidak sekolah. Tapi saya itu, Bapak Saudaraku, saya dipilih, diberikan kuasa kepada saya untuk memberitakan firman-firman kebenaran, sehingga saya tidak takut. Saya tidak MC, saya tidak gengsi, walaupun mungkin saya bentuk urut untuk memberitakan firman Tuhan ketika saya membaca Alkitab. Saya melayani bukan saja orang-orang yang tidak sekolah, tapi saya melayani orang-orang pintar. Bahkan pendeta pun saya layani, sintua-sintua, bahkan semua, tak peduli siapa saja dia yang mau minta didoakan, saya layani. Bagaimana cara saya orang bodoh mengajari orang pintar? Itu kan sangat luar biasa. Itu sangat-sangatlah luar biasa. Jika tidak Tuhan menuntun, tidak Tuhan bekerja, itu tidaklah mungkin orang bodoh mengajari orang pintar. Jadi itu, Bapak Saudaraku, bukanlah diri saya sendiri yang bekerja, tapi ada Roh Tuhan yang bekerja. Roh Tuhan yang menuntun. Saya sadar saya ini tidak ada apa-apanya. Harga debu pun tidak, harga sampah pun tidak, Bapak Saudaraku. Tapi saya mau setia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, taat dan setia. Walaupun mungkin itu tidak tercerna dengan pikiran kita, tapi yang penting berjalan terus seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan akan bekerja. Sehingga Tuhan akan bekerja sepanjang kehidupan saya, sehingga semua itu berjalan sampai saat ini, mulai tahun 2006 sampai saat ini, tahun 2022. Itu pekerjaan Tuhan. Bahkan saya melayani di penjara-penjara. Bahkan Bapak Saudaraku, di penjara-penjara itu bukan orang bodoh-bodoh, Saudaraku. Di penjara itu orang-orang pintar-pintar semua itu, Saudaraku. Kebanyakan itu orang pintar, orang hebat, Saudaraku. Tapi bisa saya sampaikan, begitu saya doakan, menangis dia, Saudaraku. Menangis dia sejadi-jadinya, Saudaraku. Kenapa seperti itu, Saudaraku? Karena ada Roh Tuhan yang bekerja. Kalau diri saya sendiri, bagaimana lah, Saudaraku? Berbicara pun tidak ada titik komanya. Itu kan tidak mungkin. Tapi itu, Saudaraku, semuanya ada tuntunan Tuhan. Saya juga melayani di radio. Saya melayani juga di rumah-rumah sakit. Melayani juga di rumah doa. Itu semuanya, Saudaraku, tidaklah masuk di akal kalau dengan logika kita. Banyak orang pintar saat ini, Saudaraku. Tapi Tuhan melihat hati kita. Melihat hati kita. Dulu, Bapak Saudaraku, ketika saya itu melepaskan orang kesurupan, Saudaraku, ada mungkin kami 10 orang, bahkan 12 orang yang memegang orang satu kesurupan ini, Saudaraku. Tapi sekarang ini diberikan Tuhan, sendiri saya bisa melepaskan orang kesurupan, Saudaraku, dengan cara Tuhan. Tuhan berikan pengertian kepada saya, "Nakku, jika engkau melepaskan orang-orang seperti itu, ambil air putih, doakan, sehingga engkau akan tepiskan keningnya, dia akan jatuh tergeletak." Jadi tak perlu banyak orang lagi, Saudaraku. Mungkin 5 orang, 10 orang untuk memegang yang orang-orang kesurupan, Saudara. Karena kesurupan itu bukanlah dirinya sendiri, jadi kekuatannya lebih luar biasa, Saudara. Kadang-kadang dulu kami sebelum diberikan Tuhan petunjuk pada saya, 12 orang kami memegangnya, ada tangan, kaki, semua kepala, semua badannya semua. Sekali dia berontak, tercampak 12 orangnya, Saudara. Itu kalau dengan kekuatan. Tapi saat ini, Saudaraku, saya sendiri. Bagaimanapun hebatnya, Saudaraku, saya peluk dia, Saudaraku, saya pegang dadanya, saya doakan dia akan luluh hati. Jadi itu semua, Saudaraku, adalah karena Roh Tuhan bekerja. Karena jelas di sini tadi kata Bapak Saudaraku, aku akan memberikan Roh Kudus. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Tuhan diberikan
memberikan kepada kita, menyertai kita selama-lamanya. Jadi jangan khawatir. Jika kita taat dan setia, jangan khawatir. Karena apa? Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan usaha kita, tapi roh Tuhan bekerja. Jadi jelas ayat 17 mengatakan kepada kita, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak mengenal dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi itu saudaraku. Jadi semuanya itu saudaraku, yang penting kita mau membuka hati kita. Dan semuanya kuasa Tuhan itu mengalir. Kita hanya sebagai wadah, kita sebagai saluran, kita sebagai selang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, menyampaikan kuasa mujizat itu. Kita hanya alat, tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada kuasa, tapi roh Tuhan yang bekerja. Itu saya rasakan saudaraku. Seperti saya bilang tadi, saya ini tidak ada apa-apanya. Sudah berapa tahun itu saudaraku? Mulai tahun 2006 sampai tahun 2006 sampai sekarang ini 2022. Sudah berapa tahun? Sudah hampir 16 tahun saudaraku. Saya melayani terus, tapi Tuhan turut bekerja. Apalagi saya melayani ke kampung-kampung saudaraku, banyak mistik-mistik di sana, banyak dukun-dukun yang mengerjai saya. Tapi Tuhan campur tangan. Tuhan campur tangan sehingga sampai saat ini saya masih keadaan fit, saudara. Itu bukan kekuatan saya, tapi semua itu saudaraku, Tuhan campur tangan. Karena jelas di sini tadi kepada kita katanya tadi 17 tadi, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak mengenal dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi aku melihat tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi jelas seperti ini kata-katanya kepada kita Bapak Saudaraku. Yesus di dalam Bapa di dalam kita, Yesus dalam kita, kita dalam Yesus. Jadi kita nyatu Saudaraku. Jadi semuanya itu bukanlah kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan, kekuatan Yesus. Kita hanya jalan. Jadi Bapak Saudaraku, semuanya itu Saudaraku, harus kita kembali kepada firman kebenaran, taat dan setia. Walaupun mungkin itu saudaraku, secara daging sangatlah memang berat. Kenapa Bapak Saudaraku? Karena kita itu mematikan kedagingan kita. Jika kita masih memakai kedagingan kita, kita tidak akan bisa melayani. Bagaimana saudaraku kita melayani, datang kepada orang, melayani orang yang tidak kenal sama sekali. Bahkan saat ini saudaraku, sama saudara kita sendiri pun kita tidak peduli. Bagaimana kita peduli kepada orang yang tidak kenal? Itu sangatlah sukar. Bahkan kita melihat sama saudara sendiri pun berantakan, berkelahi, gondok-gondokan, dendam, akar pahit. Bagaimana kita mengasihi orang lain yang tidak kenal sama sekali? Itu tidaklah mungkin. Jadi apa yang buat mungkin? Karena ada roh Tuhan yang bekerja. Bukan yang kekuatan kita, bukan kemauan kita, tapi ada roh Tuhan yang berapi-api di dalam, bergejolak di dalam untuk pergi, untuk melayani, memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kuasa mujizatnya. Jadi itu saya dapati Bapak Saudara. Jadi bukanlah kekuatan saya, bukanlah kemauan saya, tapi karena ada Roh Kudus diam dalam roh saya, dimateraikan dengan roh saya, itulah yang bekerja. Sehingga sampai saat ini saya masih eksis. Apapun tantangan, apapun masalah, apapun pergumulan, tapi saya tetap maju terus. Karena apa? Karena kekuatan saya adalah di dalam Tuhan, bukan dengan diri saya sendiri.
Jadi apakah kita tidak perlu dengan dunia ini, saudaraku? Perlu. Karena kita masih di dunia, tapi bukan itu utama. Bukanlah itu utama, tapi utamakanlah pekerjaan Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jika kita cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tentu semuanya dapat, saudaraku. Di sorga juga dapat, di dunia juga dapat. Jadi jangan khawatir Bapak Saudaraku, karena saya sudah merasakannya bagaimana dulu. Ketika saya melayani, pertama saya sakit dulu, saudaraku, saya sakit setahun. Saya sangat menderita, bahkan saya divonis mati. Tapi ketika saya menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi saya sembuh dari penyakit itu. Dan saya berjanji, saya akan melakukan firman-Mu semampu saya. Dari itu saya, saudaraku, berangkat untuk melayani kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Dari itu, saudaraku, saya tidak peduli sekitar saya, bahkan istri anak-anak saya tidak peduli. Tapi Tuhan campur tangan. Tuhan campur tangan, tidak akan kita dipermalukan. Kenapa, saudaraku? Karena kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tentu Tuhan memperhitungkan semua apapun yang kita kerjakan itu, sekecil apapun yang kita kerjakan itu tidak akan sia-sia. Ternyata semuanya selesai. Bahkan saya mulai dulu, anak saya mulai masih SMP. Saya SMP anak saya, situ saya pergi untuk melayani. Tidak lagi menghasilkan uang, tidak lagi mencari uang untuk kebutuhan keluarga. Bahkan saya membutuhkan uang, sehingga saya minta ongkos membeli minyak kepada istri saya yang jualan di kaki lima. Itu tidaklah mungkin, saudara. Anak bisa sekolah, tamat SMP, tamat SMA, tamat kuliah, sampai bekerja, itu tidaklah mungkin kalau dengan logika istri cuma bekerja, saya pergi ke sana sini untuk memberitakan firman kebenaran. Jadi ini semua, saudaraku, hati kita, apakah kita rela untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan atau tidak? Apalagi seperti kalian Bapak saudaraku, kalian sangat luar biasa. Kalian punya sekolah, kalian punya titel, kalian punya kepintaran. Ya tentu jika kalian mau menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kalian dan menyerahkan diri kalian untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, wah, sangatlah luar biasa. Karena apa? Berbicara pun dengan tidak ada titik komanya, membaca pun dengan luar biasa, menyampaikan firman Tuhan pun ada dengan sempurna. Tentu sangatlah luar biasa. Tinggal Bapak Ibu saudaraku, apakah kalian mau? Jangan khawatir. Semua Bapak Ibu saudaraku ditinggalkan semua. Apa yang kita bawa, saudaraku? Apa yang kita bawa? Hanyalah roh kita, saudaraku. Bahkan tubuh kita ini pun kita tinggalkan. Semua yang ada di dalam dunia ini semua tinggal, Bapak saudaraku. Jadi ngapain kita mesti mati-matian untuk dunia ini, saudaraku? Pikirkanlah kemana kita pergi. Bangunlah rumah kita di kerajaan surga. Itu dari sekarang, saudaraku. Tidak nanti ketika kita dipanggil Tuhan, kita bertobat, itu tidak guna lagi. Karena waktunya habis. Sudah habis waktunya, itu tidak akan guna lagi. Tidak akan berkuasa lagi. Saat inilah Bapak saudaraku, ketika kita masih diberikan kesempatan, inilah waktunya, saudaraku, berbuat untuk masa depan kita. Jadi ini Bapak saudaraku, jika memang tidak ada Roh Kudus yang mengajari kita, sangatlah konyol. Kenapa saudaraku? Karena dunia mengatakan mati rasa.
Seakan-akan Bapak Saudaraku tidak ada lagi pikiran kita tentang hal-hal dunia ini. Kenapa? Karena pikiran kita adalah surga, kehidupan yang kekal itu. Seoleh-oleh kita ini tidak memikirkan dunia ini lagi. Itu makanya dunia mengatakan sudah mati rasa. Memang betul saudaraku, memang sangatlah betul. Dianggap dunia ini kita ini orang si bodoh-bodoh, tidak tahu apa-apa. Karena semuanya Tuhan sudah memberi Roh Kudus dalam hati kita. Walaupun orangnya salah, kita yang minta maaf, kita yang membujuk-bujuk. Bahkan firman Tuhan mengatakan, jika engkau suruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kan namanya seorang bodoh-bodoh, saudaraku. Jika tampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Itu kan seorang bodoh-bodoh, saudaraku. Jadi itulah saudaraku perjuangan kita di dalam dunia ini. Makanya Bapak saudaraku banyak yang datang, tapi sedikit yang terpilih. Maunya Bapak saudaraku yang sedikit itu kita ada satu di situ, Bapak saudaraku. Itulah sehingga saya membagi firman ini setiap pagi untuk mengingatkan kita. Bukan mengkhotbahi kalian, bukan mengajari kalian, bukan. Saya ini si bodoh-bodoh. Saya ini tidak tahu apa-apa. Harga debu pun tidak, harga sampah pun tidak. Tapi saya mau mengerjakan firman Tuhan semampu saya. Dari itu Bapak saudaraku, walaupun mungkin penilaian kalian ini, saya ini si bodoh-bodoh, ya enggak apa-apa. Yang penting saya sampaikan, ingatkan kepada semua Bapak Ibu saudaraku di mana saja berada saat ini yang menyaksikan video ini. Jadi saya ini saudaraku mengalir saja, ditanggapi atau tidak tanggapi, welcome. Karena itu adalah tugas saya. Karena apa? Karena Tuhan mempercayakan saya untuk itu. Selagi saya masih hidup dalam dunia ini, saya akan beritakan firman kebenaran. Walaupun mungkin hanya 7 orang, 10 orang yang menyaksikan, yang memutar video ini, ya tidak masalah. Yang penting saya kerjakan. Pasti Tuhan akan campur tangan. Walaupun 7 orang umpamanya yang memutar video ini, itu akan bertumbuh. Firman Tuhan yang saya taburkan ini tidak akan sia-sia begitu saja. Pasti dia akan tumbuh, akan berbuah lebat. Karena apa? Karena semuanya itu adalah kuasa Tuhan. Jadi Bapak saudaraku, semuanya itu marilah kita kembali kepada firman Tuhan. Itu kuncinya, tidak ada lain. Jadi ayat 21 mengatakan kepada kita, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Luar biasa. Jika kita mengasihi Tuhan, jelas katanya sini tadi ayat 21, Yohanes 14 ayat 21 tadi mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada bumi? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kamu akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia.
Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa-Ku yang mengutus aku. Jadi jelas sini tadi katanya kepada kita, saudaraku, pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, firman itu adalah Allah sendiri. Nah, jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak membaca firman Tuhan, bagaimana Tuhan berkarya? Bagaimana ada Tuhan dalam hati kita? Itu kan tidak mungkin. Padahal firman Tuhan mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Jika betul-betul memang kita imani firman itu adalah Allah sendiri, baca firman Tuhan. Tentu ada Allah dalam diri kita, sehingga Tuhan ada di dalam, dan kita ada dalam Tuhan. Kita menyatu. Nah, jadi jika kita menyatu, ya tentu kita sudah enjoy. Karena apa? Karena kekuatan kita bukanlah kekuatan kita sendiri, tapi kekuatan Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam hati kita. Kita ada dalam Tuhan. Jadi memang saudaraku, jika kita berpikir secara daging, itu tidaklah mungkin. Kenapa? Karena bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Karena apa? Karena Dia menciptakan kita. Jika kita pikirkan bagaimana Tuhan menciptakan sisi dunia ini, langit beserta isinya, bagaimana? Itu tidak bisa kita pikirkan, saudaraku. Salangkan kita menciptakan satu desa aja susah. Dosa pun desa, satu ladang kita aja kita menciptakannya jadi pokat, tumbuh pokat, jadi durian, jadi pete, tumbuh pete. Itu tidak mungkin. Gak pernah kita lakukan seperti itu. Ladang kita sendiri aja. Dosa pun dulu dunia ini. Tumbuh pokat, tumbuh jambu, tumbuh padi, tumbuh. Itu tidak ada pernah kita lakukan. Itu baru ladang kita ya, belum lagi dunia. Tapi Tuhan mengatakan, jadi ini, jadi semua. Jadi itu tidaklah bisa kita pikirkan dengan otak kita segepok ini, saudara. Segini cuma otak kita, segepok ini, segepok. Gak bisa kita pikirkan. Karena memori yang dengan segepok ini terbatas. Jika kita pikir jadi hang, sehingga kita ke mana di pinggir jalan, mana jalan terus di belakang jalan. Kenapa? Hang. Jadi Bapak Saudaraku, mengalir aja. Apa yang tertulis di dalam Alkitab, lakukan. Taat dan setia. Udah.